Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah masjid Mujahidin. Hadirin jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa waktu begitu cepat. Kemarin hari raya itu masih ingat saya, sekarang sudah masuk bulan Muharram. Sudah bulan pertama di dalam bulan Komariah. Dan tahunnya juga baru 1447 Hijrah. Itu artinya umur kita bertambah 1 tahun. Namun hakikatnya umur kita itu berkurang 1 tahun. Karena Allah sudah membatasi umur kita ini, kalau sudah jatuh tempo maka tidak bisa diundur lagi. Sehingga ada di dalam sebuah ayat itu disebutkan ketika diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Lalu orang ini kelihatan mengabaikan, lalu ketika meninggal dunia menyesal. Karena ternyata tidak, setelah meninggal dunia itu tidak cukup berhenti selesai, enggak, ada kelanjutan. Sehingga dia menyesal, kepingin dihidupkan kembali supaya dia bisa beramal soleh dan supaya bisa berinfak dan beramal soleh. Disebutkan dalam Quran sebegini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kamu, lalu kemudian kamu menyesal. Kamu mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, mengapa tidak engkau akhirkan saja, engkau tunda ya? Kalau tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat, sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Lalu dijawab oleh Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Ini adalah bukti-bukti dalam Quran bahwa kematian itu sudah ada batasannya. Sehingga dengan tahun baru ini sebenarnya hakikatnya umur kita berkurang. Nah, hal yang penting di dalam menyambut tahun baru ini, mengisi tahun baru ini adalah evaluasi diri. Mengoreksi amalan-amalan kita selama ini kayak apa? Apakah amalan kita selama ini diterima oleh Allah? Itu bisa dilihat dengan ilmu. Ya. Bagaimana tauhid kita? Bagaimana infak kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana pandangan keagamaan kita? Pandangan keagamaan ini jadi penting karena segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu pasti dilandasi oleh paham keagamaan itu. Kalau kita memahami bahwa sholat itu wajib, kita mesti sholat.
Kalau kita pahami bahwa sholat tidak wajib, ya tidak akan sholat. Itu berarti aktivitas keagamaan kita ditentukan oleh paham keagamaan kita. Di beberapa bulan yang lalu ada berita-berita bagaimana orang di Pondok Al Zaitun itu siapa yang tidak masuk kelompoknya dianggap kafir. Nah, kalau sudah dianggap kafir, hartanya halal. Makanya boleh dirampok, boleh ditipu dan sebagainya. Ini kan luar biasa. Jadi ternyata paham keagamaan itu jadi penting sebenarnya. Termasuk orang di Indonesia ini juga perlu untuk diberi pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Ya. Karena orang di Indonesia itu kebanyakan pahamnya itu hanya 5 item. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sudah selesai. Ya. Oleh karena itulah materi di pagi hari ini akan kami sampaikan yang saya beri judul sebagaimana di share-share itu ya. Bagaimana menjadi orang Islam yang baik yang tidak melanggar aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dan bagaimana menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam. Ini penting. Loh kayaknya melanggar ya. Kalau kita pahami dengan 5 item ya tidak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji sudah selesai. Tapi kalau kita mempelajari Islam, mempelajari agama umumnya, kalau di dalam dunia kampus itu bagaimana cara mempelajari agama, itu akan kelihatan nanti. Di dalam dunia akademik kalau mempelajari agama itu secara umum ada 2 model. Yang pertama model itu adalah dengan metode normatif. Jadi mempelajari agama itu dengan mempelajari sumber teks ajaran agama itu. Kalau kita ingin belajar Buddha, ya kita pelajari kitabnya. Kalau kita belajar Nasrani, ya kita pelajari kitabnya. Kalau kita ingin belajar Islam, ya sama. Yang dipelajari adalah kitabnya. Nah, kitab di dalam Islam yang dijadikan rujukan sebagai sumber hukum itu adalah Quran dan As-Sunnah. Mengingat hadis Nabi mengatakan taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Oleh orang Indonesia mengatakan abadi. Apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Yang dimaksud sunnah Rasul di sini bukan sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Kalau itu adalah sunnah menurut ulama hadis. Tetapi yang dimaksud sunnah di sini adalah segala apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua itu adalah historisitas. Historisitas itu mempelajari agama dari pemeluk agama itu. Hasilnya orang itu akan menjadi inklusif. Kalau yang pertama tadi normatif akan menjadi orang yang eksklusif. Nah, kalau mempelajari Buddha, misalnya dilihat perilaku Buddha itu kayak apa. Misalnya suka bawa kembang ke pura dan sebagainya, itu dicatat dan sebagainya, lalu disimpulkan, oh agama Buddha itu seperti ini. Dengan dasar pelaku pemeluk agama itu. Hindu, Nasrani juga sama. Islam juga sama. Ya. Sehingga tahun 2008 kemarin itu seorang anggota parlemen dari Belanda bernama Geert Wilders itu membuat sebuah film yang berjudul Fitnah. Bukan fitnah ya, fitnah itu kan bahasa Indonesia. Fitnah. Isinya apa? Isinya itu mendiskreditkan Islam, bahwa Islam agama yang tidak layak. Islam itu agama kekerasan. Islam itu agama teroris.
dan dibuktikan dengan ayat-ayat Quran. Itu lalu di-share ke seluruh dunia, menunjukkan bahwa agama Islam tidak layak. Nah, dari sini saya sudah tahu bahwa Zetweldes itu dalam mempelajari Islam, dalam mengenal Islam tadi bukan normatif, tapi historisitas. Karena tahun 2008 itu banyak kejadian tindakan-tindakan terorisme. Sehingga dia mempelajari orang-orang Islam itu melakukan terorisme ternyata ada dasarnya. Nah, dasarnya kekerasan. Nah, kekerasan di sini itu juga banyak yang tidak memahami juga. Seperti yang disampaikan oleh Ibrahim itu yang murtadin itu dia mengatakan bahwa ajaran Islam itu ajaran tidak layak dengan mengacu pada sebuah ayat dalam Quran surat 2 ayat 191. Di situ mengajarkan bahwa disuruh membunuh orang kafir itu di mana saja dijumpai mereka. Inilah ajaran Quran, ajaran kekerasan. Ya, saya sudah tahu. Nah, atau begini, atau bagaimana kita membantahnya? Dia membawa Quran. Ya, maka sebenarnya radikal atau moderat itu sebenarnya istilah saja yang dibuat oleh orang-orang yang sengaja untuk mengecilkan Islam. Lah, Islam yang terbaik Islamnya siapa? Kalau di Indonesia ini semua mengklaim paling benar, tidak ada yang paling benar. Saya buktikan nanti, tidak ada yang paling benar. Walaupun dia mengatakan paling sunnah, tidak ada. Karena dipahami dari ubudiyahnya saja. Kalau dari masalah hablum minannasnya belum tentu, pasti tidak akan bisa melakukan. Nah, yang dilakukan oleh Nabi itu sebenarnya juga moderat, juga radikal. Karena Islamnya Nabi dasarnya Quran. Dan Quran itu selalu begitu. Ada yang bercorak radikal, ada yang bercorak moderat. Semua dilakukan oleh Nabi. Tapi sekarang pemerintah itu menganjurkan moderasi agama. Nah, moderasi agama intinya supaya kita tuh jangan keras kalau dalam beragama, tapi moderat saja. Di dalam Quran saya tunjukkan bahwa moderat itu banyak, kekerasan itu ada, banyak sekali. Ya ayuhan nabi, hei nabi, haridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Radikal ini. Apa dibuang? Tidak boleh. Ya, cuma kita hanya kapan kita menerapkan radikal, kapan kita terapkan moderat. Itu yang penting. Umpama dulu tidak ada orang-orang radikal, tidak ada yang berani melawan Belanda. Maka itu diperlukan, dua-duanya diperlukan. Ya, apa ada lagi? Ada orang bilang begini, wah ajaran Islam itu tidak ada, orang ajaran membunuh itu tidak ada. Salah tahu, itu trik politik. Kalau saya tunjukkan ada bagaimana? Kan begitu. Nah, jadi kita untuk belajar menyampaikan agama itu apa adanya. Dalam Quran disebutkan begini, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Quran. Al-ayat. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Itu menjadi janji Allah dalam Injil, Taurat maupun Al-Quran. Cuma di sini yang dibunuh itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Kalau membunuh tidak dibolehkan Allah, maka ketika dia membunuh dia berdosa besar. Tapi kalau yang dibolehkan oleh Allah untuk dibunuh, maka itu menjadi amal soleh. Kan begitu aja. Jadi ada. Nah, disinilah sebenarnya hakikatnya Islam itu mengajarkan moderat sebenarnya.
Tetapi dalam mengajarkan moderat itu lalu dimusuhi oleh orang-orang kafir. Ketika dimusuhi oleh orang-orang kafir itu, maka turunlah ayat-ayat yang coraknya radikal tadi. Berarti ayat yang coraknya radikal tadi ayat yang mengandung ilat, ayat yang mengandung sebab. Berarti ayat yang coraknya radikal tadi bukan ayat yang menjadi tujuan, tapi ayat solusi. Kalau penyebabnya tidak ada sampai hari kiamat, walaupun ayat itu ada, tidak bisa diterapkan. Contoh, orang mencuri yang profesional, ada mencuri ada dua. Ada mencuri profesional, ada mencuri terpaksa karena paceklik. Itu masih bisa dimaafkan, tapi kalau profesional hukumnya potong tangan. Berarti ilatnya mencuri. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang mencuri, walaupun hukumnya ada potong tangan, maka potong tangan tidak bisa diterapkan sampai hari kiamat. Itu nama ayat yang mengandung ilat. Itu yang disebut ayat khos, ayat khusus. Jadi bukan ayat am. Kalau ayat am misalnya sholat, ada masalah atau tidak masalah, tetap wajib sholat. Tapi kalau ayat yang khos tadi itu ada sebabnya. Di sinilah nanti kita harus tahu bagaimana menerapkan radikal dan bagaimana menerapkan moderat. Itu kuncinya ada di dalam Quran versi nuzul. Quran versi nuzul kayak apa? Quran yang panjenengan pegang itu kan dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayo panjenengan lihat Quran turunnya dari mana? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Tapi terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Lho kok ditulis dari Iqra? Kok ditulis dari Fatihah? Tidak ada orang bertanya itu sejak dulu. Saya menjadi mubaligh sudah 30 tahun. Tidak ada orang bertanya begitu. Padahal itu kunci rahasia menerapkan Quran. Nah, kalau menurut Ibnu Abbas, Quran itu turunnya kan sekaligus 30 juz dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia ini lalu diturunkan kepada Rasulullah secara tartilan, satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Sampai 30 juz dalam waktu berapa? 22 sampai 23 tahun. Ayo panjenengan kalau memperingati nuzul Quran tanggal 17, Quran yang mana? Juga tidak tahu. Padahal Quran turunnya sekaligus. 30 Quran turun pada Rasulullah sampai 22 sampai 23 tahun. Nah, kenapa turun Iqra? Karena saat itu Rasulullah berdakwah kepada orang Quraisy. Nah, orang Quraisy saat itu menganggap Tuhan itu 3. Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter oleh Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia itu dari segumpal darah dan seterusnya. Jadi memberikan jawaban terhadap pandangan ketuhanan dari orang-orang Quraisy. Nah, yang seperti ini itu sama dengan kita. Quran itu sudah ada di langit dunia 30 juz. Sekarang sudah kita terima 30 juz. Kalau Rasulullah dimulai dari Iqra, kita dari mana? Kalau kita salah menerapkan itu, tidak pernah berhasil. Perjuangan Islam tidak pernah berhasil. Kita lihat di Indonesia. Perjuangan Islam itu mulai sebelum merdeka sampai sekarang tidak pernah berhasil. Secara politis, tidak pernah pegang kekuasaan. Bagaimana Islam Indonesia negara diatur oleh Islam, tidak pernah ada. Yang kalau kita
Ubudiyah tidak ada masalah, kita sholat 2000 rakaat atau tidak ada orang melarang, tidak berbahaya bagi mereka. Tapi kalau orang sudah mengerti tentang Islam itu mencakup masalah perpolitikan, nanti jadi beda. Ya. Nah, yang seperti begini ini akhirnya kan menjadi masalah. Kemudian setelah kita ketahui bahwa Quran itu turunnya seperti itu, maka kepandaian kita memperjuangkan Islam itu dari mana memulai? Kita harus adakan diagnosa. Kalau menurut pandangan saya, Indonesia itu diagnosanya, salah satu diagnosa itu yang terpenting adalah memahamkan agama. Ketika orang itu pahamnya agama, actionnya pasti sesuai dengan pandangan keagamaan itu. Nah, tadi belum saya sampaikan bagaimana mempelajari tentang historisitas. Historisitas itu kalau kita pelajari itu akan ditemukan 3 ajaran besar dalam Islam itu: akidah, syariah, dan akhlak. Akidah bicara tentang keimanan. Lah, keimanan yang dianjurkan adalah tauhid. Nah, tauhid ini diajarkan oleh seluruh nabi dari Adam sampai Nabi kita Muhammad, ya tauhid itu. Cuma syariatnya beda. Syariat kita dengan syariatnya Nabi Adam beda. Contoh, kalau kita nikah dengan saudara kandung kita itu dosa. Tapi coba kita lihat dari Nabi Adam, tidak dosa. Justru nikahnya dengan saudara kandungnya. Kan beda. Tapi ajaran tetap satu. La ilaha illallah. Yaitu salah satu ajaran yang ada di dalam penyelidikan historisitas tadi, yaitu tentang akidah. Nah, supaya kita tetap tauhid, kita harus tahu tentang syirik. Karena syirik itu musuhnya atau lawannya tauhid. Dan begitu. Kemudian yang kedua adalah kita balik ya, akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasul, bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada sesama mukmin, bagaimana akhlak kita kepada non-muslim, bagaimana akhlak kita kepada flora dan fauna dan seterusnya. Itu semua diatur oleh Quran, oleh Allah dalam Quran dan hadisnya. Kemudian yang terakhir yang menjadi masalah yaitu syariah. Syariah itu dibagi menjadi 2 juga. Ada syariah yang menerangkan tentang hubungan manusia dengan Allah yang disebut sebagai hablum minallah. Bisa meliputi sholat, puasa, ya, dan sebagainya itu. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia yang disebut sebagai hablum minannas. Kalau di Indonesia itu tidak semua dipakai. Yang dipakai mungkin 1, 2 gitu aja. Yang paling kelihatan adalah 1, yaitu masalah zakat. Muncullah yang namanya Basnas. Itu kan syariat Islam terkait dengan sodako. Jadi zakat itu sebenarnya sodako wajib. Infak sodako sunnah. Mereka masing-masing semua ini terkait dengan mengeluarkan harta. Tapi itu diimani oleh Indonesia, dipakai. Ya. Tapi yang lain tidak. Yang hablum minannas yang lain ini terkait masalah bagaimana Islam dalam bernegara. Bagaimana Islam menanggapi tentang perang damai. Bagaimana Islam menuntun memilih pemimpin. Ya, dan sebagainya itu ada semua dalam Quran. Lah ini yang tidak dipakai. Ya. Nah, kalau kita tidak melaksanakan itu artinya kita melanggar aturan Islam. Tapi kalau panjenengan terapkan itu, panjenengan akan berhadapan dengan undang-undang negara Republik Indonesia. Bisa-bisa kita dituduh sebagai pengganti Pancasila. Kan begitu? Jadi kalau kita maju kena, mundur juga kena. Sama. Inilah problem. Sehingga orang Islam di Indonesia itu sebenarnya kalau menerapkan Islam sesungguhnya murni, tidak ada yang bisa.
Siapa yang bisa? Siapa yang bisa melaksanakan itu? Tidak ada. Paling ubudiahnya aja. Paling banter mengatakan bid'ah dan sebagainya. Tapi masalah ubudiyah, masalah belum minan nasa, tidak ada yang bisa. Kalau bisa ditangkap. Dulu di Ambon pernah Ja'far Umar itu menerapkan aturan pidana itu dituduh menganiaya. Jadi sulit. Nah disinilah yang jadi masalah. Maka pertanyaan saya tadi, bagaimana menjadi orang Islam yang baik yang tidak melanggar aturan negara, dan bagaimana menjadi orang Islam yang warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam. Itu penting. Ketika orang itu tidak bisa memberikan jawabannya, yang terjadi apa? Menyembunyikan agama atau memilih-milih ayat. Itu pasti. Wah, ini ayat itu jangan bahaya, jangan diterapkan, jangan diterangkan. Terjadi seperti itu. Atau tidak disampaikan agama itu. Sehingga ada istilah begini. Orang Islam, jangan bicara politik di masjid. Orang Islam, jangan mencampur adukkan politik dengan agama. Politik itu kotor dan sebagainya. Itu trik-trik mereka untuk menyembunyikan agama. Karena agama itu tadi, hablum minan nasnya itu banyak dikufuri di Indonesia itu. Bukan di Indonesia, di mana saja yang tidak menggunakan aturan Islam. Nah ini nanti akan saya berikan solusi bagaimana supaya kita tidak melanggar kedua-duanya. Ini penting. Jadi paham ini kalau masuk sudah luar biasa. Sebenarnya ini sangat membantu pemerintah sebenarnya. Saya pernah ketika Gus Islam mengadakan ceramah di Masjid Al-Fatah itu, kemudian saya diundang. Yang menerangkan itu, dia hampir tidak pernah memberikan dasar-dasar Quran, hanya sejarah saja. Artinya apa? Orang itu harus moderat dan sebagainya. Nah, kan saya sampaikan seperti yang saya sampaikan ini. Tapi saya dikat karena terlalu panjang katanya prolognya. Kalau tidak kasih prolog, itu nanti tidak bisa pas gitu. Ya, sudah kita kembali kepada inti. Ini tadi dangun nomor ini, kirang pilihan ini. Ya kan? Kurang 10 menit, oke, bisa lepas. Hukum Islam itu lentur. Sebenarnya Islam itu tidak perlu diajari toleransi, karena ajarannya toleransi. Panjenengan nek sholat itu kan harus dengan berdiri. Nah, ini gak berdiri dengan duduk. Toleransi itu. Dengan duduk tidak bisa, dengan berbaring. Toleransi itu. Lentur. Umat Islam diberikan poso. Terus gak poso mergo lunga atau sakit. Loh itu tidak dosa. Berarti itu toleransi. Banyak sekali. Nah, dalam Quran itu ada satu ayat menurut saya penting untuk disampaikan. Dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram. Siapa memakannya dosa, kan begitu. Tapi ayat itu belum selesai. Ayat itu dilanjutkan begini. Famanit turro ghairu baghin wala adin. Barang siapa terpaksa memakannya padahal dia tidak mengendaki dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah apa? Fala isma alaihi, tidak ada dosa atasnya. Berarti orang yang makan babi tadi itu kalau terpaksa tidak dosa. Ini toleransi. Toleransi dalam hukum. Tapi kalau kita bandingkan orang makan karena terpaksa dengan orang makan barang larangan itu dengan sukarela, podo-podo mangani, sing satu oleh pahala, yang satunya dosa.
Kan begitu. Itu adalah hukum Islam. Hukum Islam itu banyak sekali. Contoh, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Berarti ini toleransi. Ada lagi, bagaimana hubungan kita dengan non-muslim? Boleh. Makanya kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi adalah kafir yang boleh diperangi. Kafir zimmi itu haknya sama dengan orang-orang Islam lainnya. Nah, Al-Zaitun tadi tidak bisa membedakan kafir itu. Maka ketika dia bilang kafir, sudah sikat saja. Tidak mengerti ada kafir zimmi. Contoh kafir zimmi. La yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini dasar toleransi, kita boleh berbuat baik kepada non-muslim selama non-muslim itu pasif. Tapi kalau non-muslim itu aktif, masuk kategori kafir harbi. Innama yanhaqumullahu 'anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum. Ya, Allah hanya melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halaman. Itu yang dilarang. Lalu saya itu tadi tidak melihat itu. Sebagai kafir amblas. Ini bedanya. Nah, itu salah satu dasar-dasar dalam Islam itu yang saya katakan tadi. Islam tidak perlu dicurigai. Toleransi, sangat toleransi. Nah, kalau kemudian ayat tadi ada orang-orang melakukan kekerasan, itu mereka sendiri yang melakukan kekerasan itu masih kurang teliti. Apa syaratnya melakukan kekerasan? Kalau dia nggak tahu, hujat negara peraturan-peraturan itu. Sama dengan begini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan kamu poso. Oh, wajib poso. Meni poso. Salah. Poso ini menunggu Ramadan, kan gitu. Lah kalau belum Ramadan jangan poso Ramadan. Salah pasti. Sama dengan itu kekerasan tadi, belum waktunya dilakukan. Maka enggak heran dia mengatakan jihad fisabilillah tapi kalah. Kenapa? Nah, ada sebab-sebab lain, yaitu dia harus mengerti alasan melakukan kekerasan itu apa. Melakukan kekerasan itu adalah dikarenakan didolimi. Ya, satu didolimi. Nabi sudah didolimi di Mekah itu, sampai para sahabatnya juga banyak yang disiksa, sampai Ammar bin Yasir itu ditombak mulutnya sampai tembus kemaluannya, luar biasa. Tapi Allah tidak turunkan ayat perang. Padahal ayat perang sudah ada. Kenapa tidak turunkan ayat perang? Ada lagi satu syarat yang mereka itu banyak nggak tahu. Apa syaratnya? Kualitas dan kuantitas. Kualitasnya harus sabar. Kualitasnya harus sabar, kuantitasnya 1 dibanding 10. Itu kalau sabar. Kalau tidak sabar, 1 dibanding 2. Nah, itu ada dalam Quran begini. Ya ayyuhan nabi, nabi kharidil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika ada di antara kamu itu 20 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yaqul. Jika ada di antara kamu 100 orang, maka bisa mengalahkan 1000 orang. Ya. Lah,
Ini berarti 1:10. Al-an sekarang Allah itu ngerti bahwa kamu ada kelemahan. Lalu diturunkan grade-nya. Jika ada di antara kamu 100 orang, seharusnya bisa mengalahkan 1000. Maka hanya bisa mengalahkan 200 orang. 1:2. Dan jika ada di antara kamu 1000 orang, seharusnya bisa mengalahkan 10.000, hanya bisa mengalahkan 2.000 orang. Berarti 1:2. Coba mereka-mereka yang membawa ayat Quran, ayat yang keras-keras tadi, kalah. Kenapa? Tidak melihat ini. Mereka jumlahnya 20, 100 lah katakanlah, yang seharusnya bisa mengalahkan 1000. Yang dilawan itu jutaan. Belum sampai pada derajat syarat itu tadi. Makanya Rasulullah ketika sudah didolimi, Allah belum turunkan ayat itu. Dibiarkan membangun SDM selama 9 tahun. Baru setelah hijrah ke Madinah, di sana sudah punya kekuatan, sampai memiliki tentara 313 orang. Perang pertama, perang Badar, perang dengan orang kafir, jumlahnya 1000. 1000 lawan 313. Orang beriman 313, orang kafir jumlah 1000. Orang beriman menang. 1 banding berapa? 1:3. Nah 1:10 saja menang, apalagi 1:3. Kita tambah menang. Lalu logika seperti mereka melakukan kesalahan tidak tahu, tidak memperhatikan, ya tidak heran, selalu kalah. Nah itu bukan tujuan. Kekerasan itu bukan tujuan, tapi solusi. Kalau mereka menjadikan tujuan, ya akhirnya dia menciptakan itu. Itu bedanya. Jadi apa yang kami sampaikan itu sebenarnya adalah paham Islam asli, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan. Itu yang penting. Karena saya itu selalu mempelajari ini. Kenapa? Karena saya dulu juga pernah melakukan itu. Saya itu melakukan kekerasan itu luar biasa. Saya sampai senyum aja tidak bisa dulu. Ya, saya itu sampai melakukan tindakan kekerasan itu sampai di penjara 7 tahun. Lalu saya itu pernah di penjara 7 tahun gara-gara melakukan tindak kekerasan itu. Sehingga saya fokuskan bagaimana mempelajari itu. Ya ternyata di situ rahasianya. Dulu itu siapa yang tidak masuk kelompok saya sama itu kafir. Ternyata kita sendiri terlalu keras. Nah sehingga supaya hati saya menjadi lunak, saya belajar lagi bagaimana hati ini supaya menjadi lunak. Saya belajar dalam ilmu zikir. Tapi saya juga dikecewakan lagi oleh pengikutnya, tidak bisa amanah. Ya itu menyebabkan saya harus mempelajari Islam itu bagaimana supaya kita itu selamat dunia akhirat, tidak menjadi orang Islam yang baik, yang tidak melanggar aturan negara, dan menjadi Islam yang baik, tidak melanggar aturan negara, dan menjadi warga negara yang tidak melanggar Islam. Sudah, kita kembali lagi pada satu terakhir, bahwa aturan Islam harus diterapkan dalam satu negara. Itu ada ayatnya juga di dalam surat 5 ayat 48 misalnya. Jadi Allah itu turunkan Quran ini, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Kami turunkan Quran ini dengan benar. Ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Ya. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian atasnya. Jadi kitab-kitab yang dulu itu diuji dengan Quran. Misalnya ada pendapat bahwa Isa disalib. Quran menjelaskan Isa tidak disalib, diangkat oleh Allah ke atas. Dijelaskan oleh Quran. Ya. Fahkum bainahum, putuskanlah perkara antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Quran. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk memutuskan perkara itu dengan Quran. Ya. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepada kamu. Ini perintah luar biasa. Nah, ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang menggunakan Islam politik. Islam itu tidak salah, politik memang politik. Ada ajaran bahwa Islam itu memilih pemimpin, berarti politik. Nah, itu artinya siapa tidak menggunakan aturan Islam tidak boleh. Sama dengan tadi, 4 makanan tidak boleh dimakan. Tapi makanan itu boleh dimakan kecuali kondisi terpaksa. Nah, kita kalau melaksanakan aturan Allah dalam negeri yang tidak mendukung aturan Islam, bermasalah. Akhirnya kita menerima itu karena keterpaksaan. Nah, menerima dalam keterpaksaan itu dalam pandangan Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi posisi kita di negeri kita ini seperti orang yang makan barang larangan karena terpaksa, tapi itu tidak berdosa. Nah, kita jangan makan barang haram terus. Kita harus makan yang tidak haram. Misalnya ayam, kambing dan sebagainya. Nah, perubahan ini adalah action kita. Nah, saya sampaikan seperti ini sebenarnya dalam rangka juga saya merubah kondisi supaya paham kita tidak syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu, tapi agama Islam yang kafah. Akhirnya pandangan seperti ini sebenarnya sangat diperlukan oleh siapapun, sehingga kita berada di negeri kafir bisa hidup, apalagi di negeri Islam tambah bisa. Kalau di negeri kafir aja bisa, apalagi di negeri Islam ya tambah bisa ya. Jadi itulah jawaban solusi untuk menghadapi problematika yang kita hadapi sebagai orang Islam yang baik, yang tidak melanggar aturan negara, dan menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam. Pun bagi nanti kemauan, saya kira sudah bisa dicerna. Tadi sudah divisi, jangan lama-lama, paling lama setengah jam. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi wawasan keislaman kita, menjadi khasana, menjadi paham keislaman kita, sehingga kita tidak menyembunyikan agama. Sebenarnya masih ada lagi, kalau tambah 15 menit lagi sebenarnya pas nanti. Ada bagaimana saya tunjukkan bahwa orang yang menyembunyikan agama dilaknat oleh Allah. Orang yang memilih-milih ayat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Tapi insya Allah ini sudah cukup, sehingga kita menjadikan paham terkait dengan apa yang kita hadapi ini problematika. Kalau kita terapkan serius, kita akan berhadapan dengan negara. Kalau tidak kita terapkan, akan berhadapan dengan Islam. Maju kena, mundur kena. Solusinya apa yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama.